Kemajuan teknologi memberikan banyak perubahan dalam hidup generasi muda. Arus budaya asing semakin mudah masuk melalui media sosial dan perkembangan digital. Di tengah perubahan tersebut, nasionalisme menjadi salah satu nilai penting yang perlu dipertahankan oleh generasi Z. Sebelumnya kalau untuk saya sendiri, nasionalisme itu adalah cinta tanah air dan juga bangga terhadap Indonesia. nasionalisme bagi generasi muda pada saat ini itu kayak perasaan atau rasa generasi muda itu dalam mencintai tanah air ataupun kayak menghargai tanah air. Jadi kayak sikap kita itu dalam memiliki rasa cinta tanah air kepada Indonesia sendiri gitu. Kalau dari kata nasionalisme sendiri itu kan merupakan artinya tuh cinta tanah air kan ya. Kalau bagi Gen Z itu cara mengungkapkan cinta tanah airnya tuh otomatis tuh berbeda dengan orang-orang atau pahlawan pada zaman dahulu kan. Dimana kalau pada zaman dahulu pahlawan itu berjuang untuk melawan penjajah demi atas dasar rasa cinta tanah airnya yang gede. Sementara kalau Gen Z di masa sekarang ini menunjukkan rasa cinta tanah airnya dengan cara mempromosikan negara Indonesia itu sendiri, bisa dari budaya-budayanya ataupun hal-hal yang positif mengenai Indonesia. Kalau menurut aku, nasionalisme itu merupakan perasaan bangga dan perasaan cinta terhadap bangsa, khususnya bangsa Indonesia gitu. Menurut aku, sebenarnya budaya asing itu nggak semuanya buruk, ada sisi positif sama negatifnya. Kalau sisi positifnya itu kita itu bisa belajar tentang budaya-budaya luar. Tapi kalau misalkan kita terlalu fanatik dengan budaya luar itu dan menganggap kayak budaya luar itu lebih keren daripada budaya Indonesia, itu juga bisa membuat rasa cinta tanah air kita tuh berkurang. Jadi intinya itu harus dari kita sendiri, gimana kita memanage sisi positif sama negatifnya. Sebenarnya budaya asing yang masuk itu bisa menjadi wawasan baru bagi bangsa Indonesia. Tapi itu tergantung pada individunya, apakah dia dapat menyaring budaya yang baik dan yang buruk. Jadi itu pengaruhnya bisa baik ataupun bisa buruk tergantung pada individunya sendiri. Kalau menurut aku, untuk pengaruh budaya asing yang kita dapatkan di media sosial itu merupakan wawasan baru ya untuk kita sebagai Gen Z. Namun apabila pengaruh tersebut tidak kita sikapi dengan baik, mungkin akan merusak rasa nasionalisme kita terhadap bangsa sendiri. Pengaruh media sosial terhadap masuknya budaya nasional tuh kayak pesat sekali ya kan, karena kayak lebih mudah untuk mencari tahu di zaman sekarang ini yang segalanya tuh dipermudah. Pastinya itu sangat berbahaya bagi generasi Z yang memiliki nasionalisme yang kurang. Bisa saja dia tuh kayak membenci negara sendiri, bahkan bisa saja dia tuh kayak rasa cinta tanah airnya tuh hilang. Oke, Masya Allah, bagusnya. Yang pertanyaan kita. Menurut aku itu lebih banyak membantunya, karena dari kemajuan teknologi itu kita itu mudah untuk mendapatkan informasi sejarah, terus hal-hal yang sekarang terjadi di Indonesia. Terus kita juga dari kemajuan teknologi kita bisa mempromosi budaya-budaya Indonesia itu ke luar dengan membuat konten atau sebagainya. Udah saat ini saya membantu karena dengan kemajuan teknologi anak-anak muda bisa mengembangkan video-video kreatif yang dapat meningkatkan rasa cinta tanah air tersebut dan juga dapat meningkatkan
produk-produk lokal yang menyebar di Indonesia. Kalau menurut aku untuk kemajuan teknologi sendiri itu sangat membantu ya, karena melalui teknologi yang lebih maju sekarang kita bisa penyebaran informasi itu cepat. Jadi kita bisa mempromosikan budaya tiap-tiap daerah itu dengan cepat melalui media sosial gitu. Menurut Fikri, itu tergantung orangnya sih. Kayak gimana sih orang tuh memanfaatkan teknologi yang semakin maju ini. Kan bisa saja dia tuh kayak menggunakannya tuh ke arah yang lebih baik ataupun sebaliknya. Itu dengan cara menciptakan konten-konten yang edukatif mengenai Indonesia gitu kan, ditujukan ke yang dimana nanti akan disebarkan melalui internet dan bisa dilihat oleh semua orang di seluruh dunia gitu, sehingga nanti semua orang bisa kenal dengan kebudayaan atau sisi-sisi positif akan Indonesia gitu kan. Apa tadi satu lagi pertanyaannya? Oh, di dunia nyata ya. Kalau di dunia nyata secara langsung itu bisa dilihat kalau misalnya Gen Z udah kayak mulai suka produk-produk dari Indonesia dibandingkan produk dari luar negeri gitu. Jadi lebih banyak Gen Z juga suka kayak menggunakan produk yang dari Indonesia karena dia tuh selain dari Indonesia tuh otomatis dia juga lebih murah kalau dibandingkan dengan produk luar negeri. Ya, itu juga kayak punya rasa kebanggaan sendiri ya dengan memakai produk dari Indonesia kan. Gitu. Kalau di kehidupan sehari-hari itu mungkin kayak kayak ada rasa toleransi antar sesama, terus kayak ada pertemanan yang kayak berbeda suku, ras, agama. Terus kalau misalnya internet itu mungkin dari kayak ada pertemanan virtual namanya, itu kan pertemanan antara orang yang berbeda dari daerah atau suku kan. Terus bisa juga dari kayak membeli produk-produk dalam negeri gitu. Kalau menurut Fikri ya, sikap nasionalisme yang paling sering itu contohnya pada event misalnya olahraga gitu, pasti orang Indonesia tuh sangat mendukung bahkan membangga-banggakan negaranya sendiri. Menurut Fikri itu pas contoh paling bisa dilihatnya lah. Bentuk antara lain menggunakan produk lokal, menghargai keberagaman, dan mempromosikan budaya di media sosial. Menurut aku itu bisa dengan memposting video tentang budaya kita di media sosial seperti TikTok. Jadi audiensnya juga bisa ke luar negara. Luas. Pertanyaan terakhir. Yang salah satunya seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu belajar kewarganegaraan dan juga dengan melestarikan tradisi budaya sekreatif mungkin dari generasi ini. Generasi Gen Z perlu mengenal dan mempelajari budaya Indonesia, menyaring budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia, serta memanfaatkan media digital untuk melestarikan dan memperkenalkan budaya Indonesia ke kancah global. Dengan begitu, mereka akan tetap terbuka, tetapi tetap dengan jati diri bangsa Indonesia. Langkahnya tuh yang pertama kita tuh harus bisa mengencangkan promosi budaya kita seperti yang telah saya sebutkan sebelum-sebelumnya. Terus kita harus pandai memfilter gitu budaya asing yang masuk ke Indonesia gitu, yang dimana kita tuh harus mengadopsi yang hanya sesuai dengan kayak nilai-nilai bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai bahasa Indonesia tidak menghindar di antara Kalau untuk mempertahankan perasaan nasionalitas itu ya, menurut saya mungkin bisa kita awali dengan lebih memperdalam lagi pengetahuan dan wawasan kita terhadap budaya-budaya yang ada di negara kita. Terus mungkin juga bisa kita memang mengutamakan menggunakan produk lokal yang ada di Indonesia. Selain untuk rasa nasionalisme, itu juga untuk membantu UMKM yang ada di negara kita seperti.
generasi. Ya mungkin caranya itu karena kita kan generasi Z ini juga kayak berhubungan dengan media sosial atau platform digital kan. Nah itu mungkin kita bisa lakukan gunakan cara dengan mempromosikan budaya itu melalui media sosial seperti kayak membuat konten-konten tentang budaya atau kayak buat poster tentang promosi budaya kita sendiri. Nah terus juga kita kayak bisa memperkenalkan dan mengajari budaya ini kepada generasi baru gitu. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nasionalisme di kalangan generasi Z masih tetap eksis di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi. Generasi muda saat ini menunjukkan rasa cinta tanah air melalui berbagai cara yang lebih modern, seperti mempromosikan budaya Indonesia, menggunakan produk lokal, serta memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai positif tentang Indonesia. Meskipun budaya asing dan perkembangan teknologi memberikan pengaruh besar, generasi Z tetap dapat menjaga identitas bangsa dengan menyikapi perkembangan tersebut secara bijak dan selektif. Karena nasionalisme bukan hanya tentang mengenang perjuangan bangsa di masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana generasi muda menjaga, memperkenalkan, dan membangun Indonesia di masa kini.